Sudah kelihatan, Pak ya? Sudah ada masuk? Sudah masuk, Pak ya? Ntar cek. Ada. Oke, bisa dilanjutkan? Ya, itu ada hak dasar ya, hak dasar anak. Di satu sisi, anak punya hak untuk mendapatkan informasi ya, informasi positif yang mendukung tumbuh kembang mereka. Di sisi lain, anak juga mendapatkan hak perlindungan dari dampak negatif media sosial. Oke, dilanjutkan slide berikutnya. Nah, ini ada survei pengalaman hidup dan hidup anak dan remaja tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini memperlihatkan bahwa anak-anak sangat rawan ya, rentan terpapar di ranah digital. Ini survei ini yang kaitannya dengan kerentanan anak-anak menjadi korban kekerasan seksual di ranah digital atau non kontak. Bisa dilanjutkan? Slide berikut. Nah, ini pelaku kekerasan ya. Ini saya tidak membacakan datanya, nanti grafisnya nanti dibacakan bahwa data yang ada di KPAI berdasarkan pengaduan bahwa selama ini kasus-kasus kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, juga kekerasan di ranah daring itu banyak yang pelakunya adalah orang terdekat. Nah, terdekat itu siapa? Orang tua, ayah atau ibu, pendidik atau lingkungan sekolah, aparat keamanan atau aparat penegak hukum dan sebagainya. Lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Ini data yang dari media sosial, dari media. Jadi kami di KPAI melakukan pengawasan terhadap anak yang menjadi korban, apakah itu pornografi atau korban cyber lainnya ya. Apakah misalnya saya di KPAI itu menjadi pengampu subklaster anak korban pornografi dan cyber ya. Saya pernah melakukan pengawasan ke Kalimantan Tengah, ada anak berusia 16 tahun, anak usia 16 tahun menjadi pelaku dari apa namanya kasus jual beli video gay anak ya. Kemudian di Kalimantan Timur juga yang terjadi di Jakarta Barat ya, yaitu di Bandara Soekarno-Hatta itu ada 8 anak berusia 8 sampai 12 tahun, semuanya laki-laki, menjadi korban pelecehan seksual di ranah digital ya, yang dilakukan oleh laki-laki. Nah, mengapa anak sangat rentan di ranah digital? Tadi saya sudah sebutkan bahwa jumlah anak pengguna internet itu akan sangat besar. Jumlahnya 88,89% dan sebagian mengakses media sosial. eh, Kita tahu apa sih isinya media sosial. Media sosial itu seperti hutan liar ya, isinya semuanya ada ya. Jadi kalau tidak ada pengawasan orang tua, guru dan sebagainya, maka anak akan sangat rawan terpapar konten-konten negatif di media sosial. Nah, kurangnya literasi digital ya, nah, sering tidak memahami resiko dan aktivitas online ya, tidak tahu cara membedakan informasi yang apa palsu, apakah fakta, tidak sadar pentingnya
privasi data pribadi, tidak tahu bagaimana melaporkan atau melindungi diri dari bahaya di ranah digital. Kemudian rasa ingin tahu ya, anak-anak rasa ingin tahu anak-anak kan tinggi ya. Dia apalagi kalau sudah terakses dengan internet, dia akan ingin tahu kalau ada yang ingin tahu membuka ya, mengakses dan sebagainya. Kemudian juga anak itu cenderung eksploratif ya, senang mencoba sesuatu yang baru dan terlihat menarik tanpa mempertimbangkan risikonya. Ini sekali lagi makanya ini harus perlu pendampingan, pengawasan, bimbingan dari orang tua. Nah, kurangnya pengawasan orang tua ya ini kan juga penting mana. Nah, ini kaitannya dengan pengawasan orang tua ini di peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem. Ini masih di eh, masih slide ini tentang penyelenggaraan sistem elektronik dan dalam pelindungan anak itu ada pasal yang mewajibkan PSE melakukan edukasi dan literasi dalam rangka pemberdayaan ekosistem digital ya, yang melibatkan anak, orang tua, dan juga sekolah. Nah, lanjut, lanjut. Oke, sebelum saya bacakan yang terkait dengan ini, saya menambahkan bahwa menurut sebuah survei itu netizen Indonesia itu paling tidak sopan di Asia Pasifik. Nah, ini juga bisa berpengaruh ke anak-anak yang sering mengakses media sosial. Mungkin ini nanti akan dibahas oleh Bu dari Komdiki mengenai PP 17 tahun 2025 atau PP terus, tapi saya singgung sedikit bahwa ini ada hal-hal yang positif dari PP Tunas ini, yaitu PSE mewajibkan memberikan pelindungan bagi anak ya yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik ya. Sistem elektronik itu yaitu yang mengelola platform media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Kemudian PSE atau penyelenggara sistem elektronik juga wajib menerapkan teknologi dan langkah teknis operasional untuk memberikan pelindungan dari tahap pengembangan sampai tahap penyelenggaraan sistem elektronik. PSE juga wajib menyediakan informasi ya mengenai batasan minimum usia yang dapat menggunakan produk, layanan, sistem elektronik, serta mekanisme verifikasi pengguna anak. Jadi di dalam peraturan ada di peraturan pemerintah nomor 17 itu, seorang anak yang akan memiliki akun media sosial ya atau aplikasi harus mendaftarkan diri, kemudian harus mendapatkan persetujuan dari orang tua. Kalau orang tua menolak atau tidak memberikan persetujuan, maka PSE tersebut atau platform media sosial tersebut tidak boleh mengakses permintaan anak untuk memiliki akun media sosial. Lanjut. Nah, ini ada tingkat adanya kategorisasi risiko produk layanan dan fitur nih ada di dalam peraturan pemerintah nomor 17 2000 tahun 2005 ini, yaitu eh, sebuah apa namanya, produk layanan fitur PSE dianggap punya risiko tinggi jika mengandung salah satu unsur yang ada berikut ini, seperti berkontak dengan orang lain yang tidak dikenal. Nah, kalau seseorang punya media sosial kan sangat mudah ya berkontak dengan orang lain yang tidak dikenal, apakah kita yang mengontak atau orang lain yang mengontak. Nah, ini untuk anak-anak itu masuk resiko tinggi terpapar pada konten pornografi, kekerasan, konten yang berbahaya bagi keselamatan nyawa, dan konten yang tidak sesuai dengan usia anak. Juga resiko eksploitasi anak berbagai konsumen. Ini di media sosial kan banyak sekali iklan-iklan yang bukan cuma iklan produk makanan atau minuman ya,
tapi juga iklan-iklan lain. Bahkan untuk minuman atau produk lain ya juga banyak juga yang tidak cocok atau tidak boleh dikonsumsi atau diakses oleh anak. Seperti eh, iklan rokok ya, baik itu rokok manual maupun rokok elektronik, itu sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi atau tidak boleh ditonton oleh anak iklannya. Kemudian mengancam keamanan data pribadi, menimbulkan adiksi ya, gangguan kesehatan psikologi dan gangguan psikologi anak. Lanjut. Nah, ini masih sekitar PSE, masih sekitar PP Tunas ya. Jadi di PP Tunas itu ada pasal 7 yang menyebutkan bahwa PSE wajib untuk melakukan penilaian mandiri terhadap aspek risiko keamanan atas produk, layanan, dan fitur dan melaporkannya kepada Menteri Komdiki. Ya, ini sedang dalam proses saat ini tuh nanti pasti dijelaskan oleh Bu Ides dari Komdiki tentang pemerintah sedang membuat atau menyusun peraturan menteri ya sebagai turunan dari PP Tunas ya. Selain peraturan menteri juga nanti akan ada SKB, surat keputusan bersama 6 menteri menyangkut koordinasi pelaksanaan PP Tunas tersebut. Jadi dalam pasal 7 peraturan pemerintah tentang PP Tunas itu ya dalam rangka pelindungan terhadap anak, PSE wajib mendapatkan persetujuan dari orang tua tadi saya sebutkan, kemudian menyusun penilaian dampak penelindungan data pribadi. Kemudian di pasal 7 huruf E ya dan pasal 12 disebutkan tentang meningkatkan literasi digital kepada masyarakat. Jadi nanti setelah undang-undang ini penuh dilaksanakan, PSE yaitu sebagai penyelenggara platform media sosial akan banyak melakukan literasi digital kepada masyarakat ya. Termasuk di dalamnya adalah sekolah-sekolah yang melibatkan orang tua, guru, para siswa, kemudian meningkatkan kompetensi karyawan terkait dengan pelindungan anak dan pengembangan sarana prasarana yang didukung literasi digital anak atau masyarakat. Lanjut. Ini catatan ya, catatan akhir saya mengenai PP Tunas ini bahwa situasi kerentanan anak di ranah digital saat ini sudah sangat darurat ya untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia agar terlindungi dari segala bentuk kekerasan regulasi tentang kasus apa namanya bahwa peraturan ini penyelenggaraan PS ini harus diperkuat. Saya ingat bahwa beberapa waktu yang lalu di Makassar, Sulawesi Selatan itu ada dua anak, satu anak di bawah 17 tahun, satu lagi sudah masuk kategori dewasa, membunuh seorang anak dengan niat, dengan tujuan ingin menjual organ tubuh anak tersebut. Nah, kemudian motivasi atau setelah polisi melakukan penyelidikan, maka anak itu mengaku bahwa dia terinisiasi oleh sebuah film atau tayangan yang isinya hampir lebih sama. Kemudian regulasi yang ada saat ini belum mampu memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak dalam aktivitas ranah digital. Jadi memang anak-anak sekarang masih rawan ya, masih rentan menjadi apa namanya menjadi korban ya dari penyalahgunaan di media sosial. Eh, Seperti tadi saya katakan bahwa kebutuhan anak saat ini untuk menggunakan internet dan sebagainya sangat tinggi dan itu merupakan satu kebutuhan karena untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh terutama sejak COVID-19 untuk apa namanya mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, materi pelajaran. Hanya saja di satu sisi
harus diberi pembatasan, harus diawasi, harus diberikan bimbingan oleh orang tua agar tidak terjadi penyalahgunaan. PP Tunas memuat banyak kewajiban kepada PSE dalam rangka memberikan pelindungan kepada anak dan akan dilaksanakan dengan baik oleh PSE. Diperlukan peraturan menteri sebagai turunan atas PP Tunas yang telah operasional. Jadi tadi saya sampaikan sedang dibuat peraturan menteri sebagai turunan atas peraturan pemerintah nomor 17 itu. Kemudian yang menjadi harapan kita semua bahwa kami juga sedang menunggu disahkan peraturan presiden tentang peta jalan perlindungan anak di ranah digital, ya, jadi di dalam ranah jaringan. Jadi selain PP Tunas juga pemerintah sedang menyiapkan Perpres, ya, peraturan presiden berisi peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan. Jadi semuanya ini akan menjadi regulasi yang memperkuat perlindungan anak di ranah digital. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan materi saya secara singkat. Nanti kita diskusi, ya. Mungkin sedikit, ya. Tadi malam saya bersama Menteri Komdigi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga Ketua KPI, dan bersama Ibu Edes yang sebentar lagi akan menjadi materi dalam webinar ini, diundang untuk nonton film, ya, private screening film yang berjudul Cyberbullying. Itu film itu bagus, menggambarkan betapa dahsyatnya, betapa bahayanya dampak perundungan terhadap anak yang merupakan akses dari media sosial. Nah, kemudian hal lain juga ada penggambaran yang cukup bagus, ya, dari orang tua, dari guru yang bisa menghadapi, ya, cara menghadapi yang tepat, bagaimana menghadapi atau memberikan bantuan pelindungan kepada anak yang menjadi korban dari cyberbullying. Jadi sebentar lagi film itu akan diputar secara bebas di bioskop-bioskop secara nasional. Mungkin jika teman-teman ada waktu bisa menontonnya. Saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berpartisipasi dalam webinar ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materi yang dapat membuka wawasan kita semua. Sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, saya akan membacakan resum singkat saya atas materi yang telah diberikan oleh Bapak Kawian. Dari materi Bapak Kawian, kita jadi paham bagaimana anak-anak sangat rentan di dunia digital karena kurangnya literasi, lemahnya pengawasan, dan belum kuatnya sistem perlindungan. Banyak anak juga yang terpapar oleh konten negatif seperti perundungan, bahkan eksploitasi karena belum ada kontrol dan edukasi digital yang memadai. Bapak Kawian juga menjelaskan tentang tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang harus mendapatkan izin orang tua yang dapat menjaga keamanan data anak dan ikut dalam edukasi literasi digital untuk anak-anak dan masyarakat. Bapak Kawian, tapi Bapak Kawian juga menekankan bahwa saat ini regulasi yang ada belum cukup kuat. Situasi ini sudah tergolong darurat dan diperlukan peraturan menteri sebagai turunan dari PP Tunas agar perlindungan anak bisa dijalankan secara lebih jelas dan operasional. Masyarakat bahkan menunggu hadirnya Perpres tentang peta jalan perlindungan anak di dunia digital agar perlindungan bisa dilakukan secara menyeluruh. Baik, Bapak.